Dia jadi penari terus. Berarti nari sejak kecil? Sejak kecil. Dia mencipta tari bagus, tapi juga merupakan penari yang bagus juga. Lala saya pengen yang ketiga. Oke. Tapi Indonesia semoga pandeminya segera berakhir. Amin. Jadi Amin. otomatis ruang-ruang untuk berkarya itu tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Goodwork. Wah, podcast yang luar biasa. Miliknya teman-teman industri kreatif Kota Malang. Oke, di segmen ini kita masih hadir dengan teman-teman seni pertunjukan. Kita kali ini akan bahas yang berbeda karena di seni pertunjukan ini cukup banyak sekali segmennya. Saya Leo Tani Maju, masih bersama Sam Uher. Heru. Oh. Sam Uher lu keren. Uher ya. Oh. Uher. Oh, iya. Dan narasumber kita kali ini dia Patricia Puput Tricia Dancer. Lengkap, Pak? Lengkap. Oke. Patricia itu jenenge, Puput celokane, Tricia Dancer perusahaane. Nah asli namanya siapa aslinya, Pak? Aslinya Patricia Dwi Septianti. Aslinya Terus, Patricia Dwi Dwi Septianti. Septianti. Tapi dipanggilnya Puput. Kangelan, Puput. Ya, Puput. Lebih Indonesia. Sejak ini kan saya nggak tahu apa dulu sebelum ngedance itu pernah dipertunjukkan apa, saya nggak tahu ada apa enggak, tapi kalau ditakoni kira-kira saat liane nari pernah nyoba yang lain? Enggak. Mosok kecil nari? Iya, karena nyanyi nggak bisa, suaraku elek, ngerasa insecure. Jadi memang acting juga nggak bagus-bagus amat. Nggak ono sing nawari, sampe nggak nawari aku gitu. Jadi aku jadi penari terus. Berarti nari sejak kecil? Sejak kecil. Sejak TK? Sejak umur berapa itu, Mbak? Aku bakat turunan, alhamdulillah karena ibu guru tari. Penari, Ya, guru tari. Guru tari. Jadi ya memang dari kecil karena kulino derek ibu ngajar, jadi ya mau nggak mau kayaknya iso dewe ngoten lho. Semua tarian sudah diajar habis? Tradisi, kontemporer, modern, kreasi, bos. Oke semua ya? Alhamdulillah sudah pernah merasakan. Berapi. Pirang ewu piye sing mesti. Pirang ewu job dari kecil sampai sekarang. Nggak pernah hitung. Artinya gini, maksudnya berarti Puput sudah settle di dance ya? Ya, alhamdulillah. Luar Misalnya biasa. pun berkembang mengepakkan sayap nggak jauh-jauh dari dunia pertarian. Jadi kayak misalnya usaha sewa kostum, itu kan tetap urusannya ke penari juga. Terus make up rias untuk tari itu juga nggak lepas dari situ. Sisi, ngedance itu kan ornamen ya, ugo rampe, ornamen. Kan ada kostum, ada make up, terus ada tarian. Penari itu apakah harus bisa make up dan membuat kostum atau biasanya gimana? Karena aku terjun di dunia tari secara profesional tuh sejak SMA dan SMA tidak ada yang mengajarkan step by step. Jadi ya temennya udah bisa, ya aku mau nggak mau harus bisa. Mandiri. Iya harus mandiri. Karena nggak punya tim ngarani tukang macai gitu nggak ada. Asisten nggak ada. Nggak ekspansi ke dari tari ke muanya atau ke tata kostumnya? Maksudnya kalau penari itu jope bisa nggak, kalau nggak dapat job nari
jadi Jope, periasnya. perias. Ya, bisa. Jope, bisa ya? Bisa. Artinya memang itu dipelajari oleh teman-teman. Kalau kita bicara sekolah, memang di sekolah atau misalnya kuliah ya, mungkin dipelajari kan ya. Dipelajari. Tapi kalau yang teman-teman otodidak itu cara belajarnya ya apa biasa ya? Kalau otomatis kan kalau misalnya temennya bisa, nggak mungkin juga kita akan ngerepoti bikinkan alis kan. Iya. Sedangkan dia sudah repot sama dirinya sendiri, otomatis kan aku mau nggak mau secara nggak langsung ya aku kudu iso pisan. Mono. Ya. Berarti Biar misalnya waktu ganti dan waktu prepare itu cuma 1 jam. Lah kalau temennya kita benerin orang lain atau benerin punya kita, dia sendiri belum selesai 1 jam belum tentu selesai untuk prepare kan. Otomatis kita juga harus mandiri, harus bisa biar sama-sama selesai waktu prepare-nya. Oke, jadi saya tertarik itu ketika memang teman-teman yang di dunia tari itu juga menggeluti itu tadi, kalau kita ngomong industri ya. Iya. Tata busana, tata rias, dan performanya. Artinya ketika teman-teman itu yang bergelut di dunia tari itu bisa sangat dinamis, fleksibel gitu loh. Mbak Puput, tari ya. Tari itu pada waktu aku waktunya manggung di suatu panggung itu temanya A, temanya B gitu kan ya. Apa itu menyesuaikan tema atau aku harus menciptakan gerakan-gerakan sendiri atau gimana untuk menciptakan tadi harus gerak gini gitu. Kalau saya tergantung kerjaan itu sendiri. Misalnya job, misalnya dari tergantung jobnya. Ya, jobnya. Misalnya dari si A gitu. Terus dia punya request tema tertentu, terus punya tertentu, terus kalau misalnya memang saya tidak sedia ya otomatis kan saya harus bikin biar packagingnya tuh pas sama konsep yang diusung. Kalau gerak-gerakannya itu dari diciptakan. Terinspirasi Mbak Puput sendiri atau biasanya, kolaborasi dengan ngambil gerakan ini, gerakan itu. Enggak, biasanya saya dari diri sendiri. Tapi kalau misalnya ada konsep Timur Tengah gitu. Padahal basicnya nggak pernah belajar itu misalnya. Otomatis referensi YouTube itu sangat berguna bagi bangsa dan bangsa. Jadi mengambil dari sini. Jadi Mas Heru kan memang kalau teman-teman tari itu kan tergantung job itu tadi ya. Kalau memang harus yang dihadirkan itu misalnya jobe nari tradisi mungkin dia akan tinggal mengulang tarian yang akan dimainkan. Tapi kalau jobnya itu mungkin eventnya itu harus menciptakan bentuk baru atau kreasi baru, ya dia harus menciptakan. Mulai dari bisa jadi semuanya. Makanya teman-teman ini masuknya ke kadang kita nggak sendirikan antara misalnya kan tari, musik, teater. Ini kadang memang kita perlu kolaborasi itu. Karena misalnya jobnya tadi bentuk tema dengan diberi tema tertentu akhirnya menciptakan tema baru tarian baru, musiknya ya harus juga baru. Kadang di situ perlu kolaborasi juga. Tapi mulai nari itu kapan, Put? Kira-kira kamu pentas. Mulai enggak. Pertama nek pentas kan kecil itu. Iya. Secara profesional. Tradisi kreasi apa? Saya basicnya tradisi. Tradisi. Terus kan ekspansi menjadi mungkin masuk ke mulai main-main ke mengepakkan sayap ke genre yang lain. Ke genre yang lain, ke kontemporer atau nggawe koreo dan sebagainya kapan? Sejak SMA kelas 1 saya cheerleader dulu. Loh, wah ini menarik cheerleader. Iki kalau ngomong tari tradisi kan ini. Kalau cheerleader ini cenderung ya stand-in, bikin power, bikin tower. Itu kan beda banget tuh dia. Basicnya podo apa gak sih? Maksudnya ada geraknya, tapi juga dia ada yel-yel, terus lebih ke power, terus karena saya dulu kan badannya tinggi besar, otomatis ya ngangkat-ngangkat bikin tower, gitu-gitu. Fisik is one. Terus milih bisa
Disuruh memilih dari semua yang sudah pernah kamu coba, akhirnya kamu pilih, akhirnya intens, itu nang dia akhirnya. Saya semuanya suka, jadi otomatis kalau ditawarin nggak bisa milih. Sekarang fokusnya? Sekarang fokusnya ke entertain. Entertain, oke. Entertain, jadi ya apa kata si yang ngasih kerjaan. Iya. Memberikan job. Oke. Oke, berarti sekarang itu fokus ke entertain dengan label atau nama Trisha Dance itu. Yang banyak mengambil jobnya nang dia biasanya. Sebenarnya seputar Malang aja. Enggak, maksudnya wong sunat apa enggak, corporate. Oke, perusahaan-perusahaan yang ini ya. Catering. Gitu. Terus pembukaan launching launching produk gitu-gitu. Oh, menarik ya. Iya. Kayaknya kalau ngurusi corporate ya perusahaan wah berkabrek. Iya. Mungkin itu salah satu bisa dimasukkan yang namanya pertunjukan Mas ya, bisa otak-atik menjadi itu juga suatu industri kan gitu kan masuk di ranah itu kan. Mungkin dari segi kostum ya, dari kostum gimana cara membuat sendiri beda dengan yang lain. Kan gitu kan ya, dengan teknik-teknik tari yang beda dengan yang lain. Kan itu kan ya. Makanya kalau berbau industri itu kan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang beda. Kayak itu kan. Kalau dipertunjukkan sendiri itu kan ya beda lagi ranahnya kan gitu. Makanya Mbak Puput mungkin ini bisa juga gitu loh Mas sharing. Diajak sharing gitu loh untuk iki gimana Mbak ya? Ini gimana ya Mbak ya? Oke, yang jelas kalau setiap sanggar ya. Apa nyebuti sanggar? Grup tim itu pasti kan punya satu ciri yang berbeda. Nggak mungkin misalnya aku nyebut Trisha terus Experience ini ya. Dulu pernah di Experience? Pernah. Nah, misalnya apa lagi? Itu kan pasti punya satu yang diharapkan bahwa berbeda dari segi bentuk atau konsep dan sebagainya. Akhirnya secara industri mungkin orang akan lari ke situ. Njupuk iki Trisha. Iya. Nah, enggak? Maksudnya teman-teman itu punya enggak konsep itu? Teko Trisha Dance misalnya. Dari entertain iki apa sing kate naikkan menjadi sebuah nek aku no entertain iki kudu tak golno. Bentuke apa, energinya apa? Ini sebenarnya kenapa dulu akhirnya jadi bikin satu tim entertain tuh karena ada selentingan sebenarnya. Kalau misalnya penari PJ-an, penari job-joban itu itu kalah berkualitas dengan penari berproses. Karena kadang-kadang memang kalau misalnya PJ itu kan kadang-kadang koreo A itu dipakai di job 1, 2, 3, 4 sehingga tidak usah berproses gitu loh. Kasarnya tidak usah latihan dia sudah bisa gitu. Karena tidak ditempa banyak proses yang mungkin rumit, penciptaan yang begitu lama dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi di timku. Jadi aku selalu ada latihan. Terus beberapa event satu dengan event yang dua, misalnya dengan satu perusahaan dia ngejob beberapa kali, otomatis kan harus berpikir nggak mungkin satu koreo itu ditampilkan ini menarik maksudku. Apalagi ada satu corporate yang selalu pakai kita setiap tahun gitu atau 1 tahun itu sampai 3 kali pakai gitu, otomatis dalam setiap performance kita nggak mungkin harus sama, dan itu kreatifnya di situ, challenge untuk koreografer, challenge untuk penari, otomatis kita harus latihan dan harus prepare, otomatis juga kostum harus berbeda. Makanya kenapa harus sekreatif mungkin harus berbeda sama yang sebelumnya. Di job lagi harus berbeda sama yang sebelumnya itu. Katakanlah sedino oleh 5 misalnya. Pilihannya kan 2. Pilihannya itu kini gawe tari sing padha apa tari yang berbeda. Kalau tari yang berbeda, mungkin 5 ini akan energinya akan cukup besar ya dengan beda tampilan misalnya.
Tapi ini siji mungkin enteng. Tapi kelemahannya adalah mosok kate podo. Nah, di sini yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Puput tadi. Artinya bahwa jangan khawatir mungkin ya. Ojo khawatir ketika saya menampilkan tarian yang sama barangkali akan dikemas yang berbeda. Beda kostumnya, terus beda ada sentuhan yang mungkin dipadukan dengan eventmu beda mbak event ini soalnya. Nah, ngono ya? Iya. Itu yang akan jadi daya tarik atau daya tawar yang memang akhirnya orang akan melihat bahwa itu satu kualitas yang cukup keren seperti itu. Mbak Puput sendiri untuk menari tradisional itu paling banyak yang itu tradisional apa Mbak? Karena kita hidup di Jawa. Malang ya otomatis ya. Jawa ya. Ya Malangan. Tapi Jawa. Mbak Puput kan tidak bisa juga kan tradisional di luar Jawa atau Belajar, gimana? ya. Kudu Belajar iso ya. kabeh. Harus Atau benar. pertanyaannya begini, menarik Mas Heru ya. Hmm. Bagaimana penari menantang dirinya sendiri untuk bisa lebih menguasai berbagai tarian? Kan wakeh nang Indonesia ini. Iya, Indonesia bermacam-macam. Iya. Apa harus nunggu job apa meneng-meneng nganggur? Aku kurang tahu nyoba iki ya, apa jenenge Sundoan ya. Saudara Sumatera lah. Orang tahu nyoba Banyuwangian atau hanya menunggu job apa harusnya idealnya wis ya apa ya penake. Idealnya kalau misalnya ada yang buka kelas atau buka apa ya lingkaran pelatihan, terus kita belum pernah bisa ya otomatis harusnya ikut. Oke. Itu kan satu tanggung jawab terhadap profesi menurutku. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya alah itu misalnya dari pemateri dari Sumatera didatangkan, terus habis itu dia buka kelas, kita nggak ikut gitu ya, kita sebagai penari nggak ikut. Padahal sebenarnya kita dengan ikut mau berguna atau tidak berguna itu adalah sebuah tanggung jawab terhadap profesi. Betul. Menurutku. Mbak Puput, ini kan podcast ini kan untuk ranahnya itu kan untuk biar Indonesia biar kita tahu. Ya, Malang ini punya seperti ini. Gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kan daerah dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali, tradisinya kan sendiri-sendiri. Ternyata dari Sumatera nih, pingin ke Mbak Puput. Pingin orang Sumatera itu aku pingin tradisionalku gitu. Itu berapa lama kira-kira? Oke, Mbak, Bu, saya akan terima job ini. Berapa lama untuk belajar dari Tingkat kesulitannya dari Mbak Puput? Setiap daerah beda-beda. Gimana Bu? Tergantung misalnya tergantung tariannya apa, terus tarian itu kan juga punya level tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Kalau misalnya misalnya dari Sumatera mintanya saman yang live, otomatis perlu waktu latihan yang panjang. Lebar. Tapi tidak mungkin kan Mbak Puput Iso, bisa jelas gitu iso. ya. Ya harus bisa. Harus bisa itu, kudu iso itu tadi. Makanya profesionalnya mungkin diukur dari sini juga Bu ya. Makanya mungkin barangkali bagi teman-teman pemula yang masuk dalam ranah seni pertunjukan atau tari, bisa jadi ya semua bentuk tarian harus dicoba. Ya. Karena gak menutup kemungkinan apapun yang datang ke dia ya kudu siap. Wah, aku gak iso, aku profesionalnya tok iki. Apa jenenge? Tari sing Iya, paling ruang lingkupnya paling kecil. jadinya kan membatasi diri juga. Nah, Gitu. Tapi kalau berbicara penari ini kalau nggak ada job, harusnya dia bisa ngapain aja? Ngajar. ngajar ya, saya ya. Menarik itu. Terus buka apa? Jasa apa? Bu? Persewaan misalnya. Persewaan kostum ya, tata rias ya. Tata rias. Pirang wisan. Tapi itu bisa dikembangkan dengan ini ya, artinya bahwa biasanya turunan apa ya, Pak? Orang akan cenderung sudah menguasai apa wis kakean job atau job SP baru masuk ke ini, atau itu bisa berbarengan di monggo aku lagi penari pemula. Bisa nggak langsung mlebu bleng kabeh tak lakoni kabeh. Kalau dari pengalamanku dulu, karena misalnya masuk jadi penari baru, terus habis itu belajar make up, otomatis ya belum bisa kalau mau menjadikan itu profesi.
gitu Iya, macak iya. dhewe urung Ora mesti iso, ya. jalan apa. Soalnya menari juga ini kan ada tingkatannya. Mungkin Puput seneng nggak dipanggil dancer atau koreografer? Kan juga beda. Artinya koreo kan sudah bisa menciptakan tarian juga ya. Tapi kalau penari barangkali dia akan menarikan seperti itu. Jadi itu kan nggak iso wong moro-moro langsung jadi koreografer. Lah wis nari apa durung? Artinya hal-hal seperti itu memang Kalau yang ini misalnya ini dulu sempat sharing-sharing sama teman. Iya. Koreografer itu ada 3 Iya. menurut teman-teman dan menurut saya iya kan. Jadi ada koreografer yang tidak terlalu bisa menggarap tari, salahnya gitu ya, nggak begitu bisa tapi menarinya bagus. Nah, ada koreografer yang menciptanya bagus tapi nari rapat iso. iya. Ada yang ketiga dia mencipta tari bagus tapi juga merupakan penari yang bagus juga. Lala saya kepingin yang ketiga. Oke. Tapi juga itu kan proses ya. Jadi kadang pilihan juga dan nggak bisa disalahkan. Cuman memang misalnya kalau tingkat kepuasannya ya yang kedua itu ya. Kira-kira kan aku nggak yakin kalau orang itu puas dengan menari saja misalnya. Dia kan pengen mengembangkan diri. Pada akhirnya yo ketika dia sibuk mengembangkan diri mau mungkin nari ini rada berkurang. Iya. Atau begitu. Iki wae berarti jobe penari. Ya iku mau tambah nih. Iso dadi koreo. Koreo berarti dia nggak selalu menari, dia menciptakan. Ya. Ada lagi kalau misalnya punya kreativitas lebih dia bisa jadi properti yang Art. bikin ya art. Ya. Art itu berarti dia akan berhubungan dengan ini Desain ya, panggungnya, terus properti, desain panggung, ornamen dan sebagainya itu. Ibarat satu paket. Iya. Ya. Artinya dari seni pertunjukan ini memang punya skup atau ini cabang yang cukup banyak sekali yang bisa dikreasikan, dieksplor, dikembangkan dan mungkin kalau fokus serius ya jadi juga ya. Artinya Alhamdulillah. begitu ya. Cukup menjadi profesi yang menjanjikan. Tapi akeh enggak no Malang? Tak urut saya. Akeh enggak no Malang sanggar? Sanggar Ukurannya enggak usah jumlah, menurutmu ae. Nek menurutku sih cukup atau menurutku kurang, menurutku banyak. Banyak ya. Banyak. Artinya kan kalau banyak berarti iklimnya sudah lumayan tertata ya. Iklim apanya? Ya secara ekosistem maksudnya iki nek kate belajar, nek kate Ya. ono job, nek kate iku Ya, dan masing-masing punya ini sendiri, punya sub-subnya sendiri. Jadi kalau misalnya mau ada sanggar atau tim yang khusus untuk regenerasi. Jadi sanggar yang fokus membuat menciptakan penari baru istilahnya. Itu ada yang khusus untuk perpegian saja, ada. Oke. Ada yang khusus ya pokoknya punya subnya sendiri. Oke. Terus kalau yang fokus di masing-masing misalnya tak bagi dulu ya. Fokus yang ke penciptaan, fokus nang PJ mau dan fokus ke mungkin ornamen lain atau sing nang kostum, nang make up atau nang art. Sing paling gak ono dan paling akeh ini. Sing paling gak ono kayak Iya, sing paling gak ono misalnya kalau yang paling sulit atau yang jarang itu mungkin yang fokus di art misalnya. Ya, itu. Benar? Itu. Ya. Kalau yang paling banyak? Yang paling banyak Penari nih? Iya, tim. Penarinya? Tim. Benar. Banyak. Kalau penciptanya atau koreonya? Nyemek-nyemek. Tapi koreografer di Malang juga yang secara menonjol secara individual juga banyak, modern tuh banyak. Oke. Berarti ini ya? Iya Pak, Mas Her. Banyak. Malang tapi ini mungkin berarti akhirnya sudah cukup dinamis tidak ya? kelihatan Iya. mungkin karena tidak terwadahi dengan tepat saja. Tapi ya memang sih enggak, itu gasnya deh. Tugas. Dengan hari Kan ini ini Mas aku nanya-nanya Ya, kan, iya. aku pilih kenal gitu loh. Tapi kalau dari pembicaraan ini kan iso meraba-raba mengira bahwa
memang kalau dibandingkan kota lain di Jawa Timur lah katakanlah, memang ya lumayan Malang cukup dinamis, artinya secara ekosistem sudah terbentuk seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa eksis atau tetap menjalankan apa yang sudah menjadi pilihan kita ini. Tapi ya pandemi ini ya Bu. Ya Bu pandemi Bu. Pertanyaanku podo. Pirang jawab sing terima selama 2 tahun. Ya, nggak mungkin. Nek biyen pertanyaannya pirang dino pre ini ya, dan juga pingin apa ya, aku pingin tahu kira-kira di masa pandemi ini Mbak Puput itu sebagai penari itu mungkin punya angan-angan segini nih gitu. Jawaban Put sedang mari kok. Intine apa sing dilakoni? Yang jelas pekerjaan berkurang sangat drastis itu ya. Sangat ini. Iya. Tapi setidaknya satu itu alhamdulillah ada aja yang nyantol. Terus apa yang dilakukan karena promosi yang berkaitan dengan tari tadi, tata rias penari wong sing dikongkon nari ora enek, sapa sing dirias enggak enek ta. Terus mau kostum disewakne lho, ora ono sing pentas sapa kate nyewa kostum. Gitu kan ya. Jadi mungkin yang dilakukan adalah open class atau buka kelas secara private gitu. Ya, yang teman-teman lakukan ada teman-teman di luar sana yang dilakukan juga dia buka kelas Zoom khusus Zoom virtual gitu online jadi les tapi melalui Zoom karena buka sanggar kan kayak PPKM gini kan dilarang gitu. Berkerumun. Tetapi sempat senggang kemarin, sudah sempat aman kemarin setelah PSBB juga kegiatan sanggar teman-teman juga sudah mulai ada, terus PPKM ini berhenti lagi dan mereka mengadakan kelas-kelas Zoom kayak Zoom meeting gitu loh. Jadi kelasnya buka kelas, bayar isi detailnya berapa gitu, terus dikasih link Zoom-nya gitu. Tapi yang penting gak mandek. Ono sing dilakoni sing kok dalane di arano nek. Cuma untuk kembali ke apa yang sudah kita lakukan sebelum 2 tahun yang lalu, ya muga-muga balik. Amin. Tapi nek gak balik yang kudu iso balik dengan cara kita sendiri. Ya mungkin Mbak Puput juga bisa mengaplikasikan sekarang itu waktunya kayak misalkan hari harus bungkus dengan ini, mungkin disesuaikan dengan situasi gitu. Ya bisa. Sebenarnya event pun saya terima dengan ketentuan menggunakan face shield. Terus habis itu ada yang request harus pakai masker, nari pakai masker, kita pun latihan pakai masker gitu tuh ya harus. Tapi kalau itu saya kira bisa menyesuaikan teman-teman. Cuma masalahnya kan ketika event dilarang itu kan akhirnya teman-teman kan juga nggak ada yang ngejob memang kan akhirnya. Itu. Sementara misalnya kalau sudah kembali diperbolehkan event dengan ketentuan yang mungkin protokol dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan itu tetap bisa dilakukan. Kalau pertunjukan sendiri sih enggak itu Mas. Yang itu kan sebenarnya kan yang nonton dulu yang berkumpul. Iya. Nggak tahu, justru nanti lama-lama akan muncul satu kreasi yang menarik karena ini di tangan para penari misalnya. Apa iki face lah. Apa terus masker akhirnya ikut jadi satu kostum gitu ya. Kostum yang ini wajib untuk diolah. Kan menarik kan ya. Oke. Wes Mas. Mbak Puput, mungkin teman-teman aku juga ya pengen ya belum kenal sama Mbak Puput ya. Mungkin dari juga saya mewakili teman-teman Kota Malang, mungkin bisa juga saya di Indonesia ya Mas. Untuk kira-kira yang untuk menghubungi Mbak Puput itu kemana dan di mana gitu lah. Ada di Instagram. IG gini Patricia_Puput atau Tricia.dancer. Oke. Terus YouTube ada tapi YouTube pribadi Patricia Puput. Itu aja sih. Ya, oke. Bagi para corporate yang ingin
melakukan atau membuat event dan sebagainya langsung DM aja berarti. Iya, DM Ya, aja. DM. Aktif terus kok Instagram. Oke. Apa Bud? Harapan terakhir, closing statement, harapanmu sebagai seorang penari, dancer, koreografer, sing duwe tim dan sebagainya. Ya, semoga bisa balik lagi Indonesia, semoga pandeminya segera berakhir. Amin. Jadi Amin. otomatis ruang-ruang untuk berkarya itu tidak terbatasi. Amin. Sehingga Siap. ya kita bisa hidup balik lagi. Oke. Menarik. Oke. Semoga pandemi segera berakhir Amin. dan aktivitas Amin, amin. bisa dilakukan walaupun tidak seperti dulu, paling tidak kita bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik dan maksimal. Oke, jangan lupa ditonton teman-teman industri kreatif di Malang. Seni pertunjukan juga banyak sekali yang hadir, terutama teman-teman penari, penyanyi, teman-teman teater dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Amin. Puput, Terima sukses kasih. selalu Tricia Des. Sama-sama. Kita cukupkan Mas Her. Ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.